Bismillah, kesalahan yang sering dilakukan oleh penggiat ibu nabawi dalam merawat pasien diabetes. Satu, fokus pada penyakitnya, bukan pada pasiennya. Padahal yang diterapi itu manusianya, bukan penyakitnya. Seringkali ketika kita memberikan anjuran dan pantangan, nggak boleh banyak makan, gula nggak boleh, harus banyak gerak, itu ketika dilaksanakan oleh pasiennya penuh dengan keterpaksaan. Kenapa? Karena pasiennya melakukannya tidak dengan pemahaman yang benar. Kenapa? Karena ketika dilakukan dengan keterpaksaan, maka yang terjadi adalah stres. Padahal yang namanya diabetes itu karena kadar gula dalam darahnya tinggi. Dan gula masuk ke dalam darah itu lewat dua cara. Yang pertama lewat sistem cerna. Ketika kita makan, maka sistem cerna akan merubah yang namanya karbohidrat menjadi glukosa masuk ke dalam darah. Yang kedua adalah masuknya kadar gula dalam darah lewat organ hati akibat dipecahnya glikogen oleh glukagon, di mana stimulasinya dilakukan oleh kortisol, hormon stres tadi. Kebayangkan kalau misalnya ada orang melakukan keterpaksaan, dia stres, itu kortisolnya keluar, otomatis kadar gula dalam darahnya tetap tinggi. Ingat ya, yang namanya terapis itu ngobatin pasiennya, bukan ngobatin penyakitnya. Kesalahan yang kedua bagi pasien yang diabetes yang dilakukan oleh penggiat timun nabawi adalah selalu fokus untuk menurunkan kadar gula dalam darah, baik itu melalui obat herbal maupun obat kimia. Padahal pola perilaku Nabi yang disampaikan 1400 tahun yang lalu seperti berolahraga itu akan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, atau sholat tahajud yang akan menghambat kortisol keluar banjir karena terstimulasinya hormon endorfin, atau puasa yang meningkatkan kualitas insulin dan mempercepat regenerasi sel organ pankreas yang rusak. Kesalahan yang ketiga ketika merawat pasien diabetes yang dilakukan oleh penggiat timun nabawi, ketika ngobati itu memakai sistem yang salah. Misalnya seperti hanya fokus menghilangkan tanda dan gejala penyakit tanpa mau fokus pada akar perjalanan penyakit. Kenapa diabetes itu hingga pada yang bersangkutan. Misalnya fokus untuk memberikan obat yang maksain tuh yang namanya insulin masuk ke dalam sel, atau fokus yang maksain organ pankreas mengeluarkan insulin lebih banyak, atau fokus pada tanda dan gejala akibat efek samping dari diabetes atau dari kadar gula yang tinggi, misalnya memberikan obat pereda nyeri. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan setiap penyakit ada obatnya, dan jika engkau mendapatkan obat dengan tepat untuk sebuah penyakit, maka penyakit itu lepas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika bicara tentang tepat itu bermakna dua hal. Yang pertama adalah tepat jenis dan ukuran atau dosis obatnya. Yang kedua tepat mengenai penyakitnya. Artinya jika tepat diagnosanya, tepat obat dan dosis obatnya, serta tepat mengenai penyakitnya, maka atas izin Allah penyakitnya akan sembuh. Tapi kalau jika hanya tepat obatnya, tepat dosis obatnya, tapi nggak kena penyakitnya, kesembuhannya akan tertunda. Yang jadi pertanyaan tuh, kenapa ketika tepat diagnosanya, tepat obat dan dosisnya, dalam perjalanannya ketemu dengan penyakit, terjadi pertempuran supaya bisa ngusir penyakit, itu tidak sembuh. Biasanya karena banyak rintangan dan halangannya ketika obat itu menuju penyakit. Yang pertama biasanya karena respon negatif dari si pasiennya. Artinya kalau pasiennya nggak termotivasi dan punya kepercayaan diri untuk menghadapi ini penyakit, susah, lama sembuhnya. Itu obat walaupun tepat dosisnya jadi berkurang dengan sendirinya. Yang kedua, ini yang kita bilang bahwa yang bersangkutan nih si pasien itu hilang keseimbangannya dalam gaya hidup. Tawazun, sebuah konsep keseimbangan yang sudah terinstal dalam tubuhnya, yang kalau dipakai ini membuat tubuhnya kuat. Seimbang apa? Seimbang makan dan minumnya, seimbang gerak dan diam tubuhnya, seimbang gerak dan diam emosinya, seimbang retensi dan detoksifikasi, seimbang tidur dan terjaganya tubuh, serta kualitas udara yang masuk ke dalam tubuh.
Kalau tawazun ini dipakai gitu ya, bahasanya walaupun dosis obatnya kecil, ketika penghalangnya itu hilang, maka efektivitas terapi akan jadi baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab.